Anda kembali bersama kami di NTV Prime Dialog. Pemirsa, kita jelajahi isu status bencana nasional yang belakangan banyak disuarakan untuk segera ditetapkan agar memahami realita di baliknya. Kita akan bahas bersama anggota Komisi 8 DPR Lisda Hendra Joni yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Bu Lisda. Selamat malam. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Prime. Infonya Anda turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi terkini di sana. Update-nya seperti apa, Bu Lisda? Ya, saya sejak tanggal 22 ini sudah ada di Dapil di Sumatera Barat. Ya, dan saya memang keliling di beberapa kabupaten yang bisa kita menembus jalan. Namun memang tidak semua tempat bisa kita lalui. Termasuk juga pengiriman logistik juga masih terhambat di beberapa bagian. Kalau sekarang hujan alhamdulillah sudah lebih mereda ya, sudah lebih panas. Baik, Bu Lisda, mohon maaf, posisi Anda sekarang di mana? Lagi di Kabupaten Pesisir Selatan. Oke, boleh diinformasikan daerah-daerah mana saja yang sampai saat ini belum bisa dijangkau untuk menerima bantuan ataupun melakukan evakuasi? Ya, jadi dari beberapa bagian, misalnya di Kabupaten Pesisir Selatan ini ada satu kecamatan yang terisolir, di dalamnya ada 4 kampung, yaitu di Bayang Utara. Ada 4 nagari di dalam sana ya, memang masih perlu bantuan. Nah, alhamdulillah tadi sudah mendapatkan bantuan dari helikopter, dari BNPB, untuk bisa masuk makanan ke dalam kampung tersebut. Karena di dalamnya itu ada kurang lebih 4.000 penduduk ya, 4.000 kakak yang ada di dalam 4 kampung tersebut. Nah, kalau di daerah lain itu kemarin saja tadi malam ya kami mau menuju ke Padang Panjang dan juga ke Kota Solo, ternyata juga masih sangat sulit. Kalau ke Kabupaten Solo itu kita bisa datang ke sana tapi antriannya juga luar biasa seperti itu. Jadi memang ini perlu untuk pengiriman logistik yang dibutuhkan masyarakat ini yang perlu dicarikan solusi yang lebih cepat lagi. Oke, kalau menurut pemantauan Anda kurang lebih butuh berapa lama lagi untuk melakukan pemulihan di wilayah yang terdampak banjir dan longsor di Sumatera Barat, Bu Lisda? Kalau melihat penanganannya mohon maaf ya tidak terlalu cepat, ini rasanya masih agak lama, sedangkan membersihkan rumah-rumah penduduk yang masih ada dalam pengungsian, mereka kan ingin kembali ke rumahnya, tapi karena kondisi rumahnya ini kotor parah ya, belum lagi yang rusak dan lain-lain, tentu ini juga membutuhkan waktu. Sementara sepertinya kemampuan daripada Pemda sendiri atau Pemko untuk membantu membersihkan rumah masyarakat ini sangat-sangat terbatas. Misalnya, baik, apakah itu artinya pemerintah daerah setempat belum siap untuk menangani bencana yang bisa dikatakan besar di Sumatera Barat, Bu Lisda? Ya, kalau kita melihat sekarang ini sangat-sangat minim. Makanya kemarin kami mendesak untuk ini dijadikan statusnya menjadi status bencana nasional. Karena kalau statusnya bencana nasional tentu bantuannya akan berbeda gitu. Kalau sekarang ini kita hanya mengandalkan kemampuan daerah dengan kondisi keuangan yang sekarang sedang juga efisiensi anggaran seperti itu. Jadi seperti kebutuhan kita kemarin juga untuk ekskavator ya, yang mungkin kalau perlu bantuan 10 ekskavator kita cuma bisa 1-2 sehingga ini lambat sekali. Nah, semakin lama orang-orang ada di pengungsian ini akan menimbulkan masalah baru, ya khususnya untuk kesehatan daripada masyarakat tersebut. Oke. Saya datang langsung berharapnya untuk percepatan penanggulangan kepada siapa, Bu Lisda? Bu Lisda di Komisi 8 hanya Bu Lisda saja seorang atau ada beberapa anggota lain yang memang dapilnya tersebar di Provinsi Sumatera Barat? Ya, untuk Sumatera Barat ini saya sendiri yang ada di Komisi 8 dan kita terus berkoordinasi dengan BNPB, kemudian juga Basnas, Kemensos, ya, BPKH, yang mana bantuan-bantuan tersebut diharapkan memang segera datang. Alhamdulillah kalau untuk sembako seperti itu ya, alhamdulillah sudah masuk dan terus bisa kita bagikan kepada daerah-daerah yang memang bisa masuk. Baik, teman-teman Bu Lisda di Komisi 8 belum tergerak untuk meninjau lokasi? Ya, kita ini pasti berbagi tugas ya, Mas, karena ada ke Aceh, ke Lumajang, ke Sumatera Utara juga gitu ya. Saya memantau dari grup, semua teman juga bergerak ya, khususnya saya di Sumatera Barat ya. Ya, kami ada di Sumatera Barat di sini sampai nanti kita pantau bagaimana bantuan ini bisa
betul-betul sampai dan kalau masih ada ya masyarakat yang butuh bantuan segala macam, ini yang terus kita komunikasikan dengan BNPB dan seluruh yang terkait. Baik, hingga saat ini proses evakuasi, penanganan pasca bencana, terus kemudian rencana pemulihan pasca bencana, apa yang kemudian menjadi catatan yang harus diperbaiki segera untuk menghadapi kemungkinan bencana susulan? Ya, jadi sekarang ini setelah bencana tentu kita fokus kepada penanganan pasca bencana. Ya, bagaimana kesehatan masyarakat, mulai dari adanya matahari itu punya masalah sendiri karena apa? Ada tanah naik ya, jadi berdebu dan ini bisa menimbulkan seperti ispa seperti itu. Ini juga perlu penanganan. Jadi dari sisi kesehatan sekarang, kemudian ini ya, baik itu untuk anak-anak balita, bayi, kemudian lansia, dan semua ini khususnya kita fokuskan sekarang kepada kesehatan masyarakat untuk bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Baik, untuk tenaga medis di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan khususnya, apakah cukup memadai untuk menangani korban-korban yang alhamdulillah selamat, baik korban luka berat ataupun ringan, Bu Lisda? Ya, alhamdulillah kalau untuk di Kabupaten Pesisir Selatan semuanya terkoordinir dengan baik. Ya, mungkin di bagian yang tadi terisolasi saja karena di sana ada 4 kampung. Kemarin juga kami sudah menyarankan untuk tim kesehatan ada masuk ke sana karena dikhawatirkan misalnya ada yang akan melahirkan ya, yang misalnya atau luka berat seperti itu karena susahnya akses ya, takutnya sudah kehabisan obat dan lain-lain. Karena kemarin itu dari 200 yang terkena dampak langsung memang hanya kurang lebih 200 kakak, tapi sebenarnya karena dia terisolasi jadi seluruh kakak yang ada di sana juga terdampak. Nah, itu yang perlu menjadi perhatian kita karena pertahanan mereka mungkin cuma sehari 2 hari ya Mas ya. Kalau sehari 2 hari masih bertahan, tapi kalau lebih daripada 2 hari ini sangat mengkhawatirkan sekali, baik itu dari logistik dan lain-lain juga itu pasti sangat kurang. Baik. Dan perumahan-perumahan yang hancur ini juga harus segera dibangun kembali, mengingat 2 bulan lagi kan akan Ramadan ya Mas. Jadi tentu kita berharap bahwa rumah-rumah yang rusak, yang hanyut itu harus segera dibangun kembali, direlokasi dan juga direnovasi untuk yang rusak. Dan juga banyak jalan-jalan yang putus. Yang tadi itu putus itu 300 meter putus, sehingga memang menyulitkan sekali untuk kita masuk ke sana, termasuk juga dengan jembatan-jembatan. Banyak sekali jembatan-jembatan yang putus di Kabupaten Pesisir Selatan dan juga di Sumatera Barat. Baik, kalau jalur darat masih dikatakan terputus seperti laporan yang Bu Lisda sampaikan, di sejumlah daerah, contohnya saja di Aceh ada upaya untuk melakukan pengiriman bantuan melalui udara atau sistem airdrop. Apakah ini juga akan diadopsi untuk memberikan bantuan kepada korban bencana di Sumatera Barat, Bu Lisda? Ya, jadi sudah berlaku hari ini. Tadi di Kabupaten Pesisir Selatan, alhamdulillah sudah masuk helikopter untuk memberikan bantuan makanan ya, tidak bisa landing tapi bisa ngedrop makanan ke 4 kampung tersebut. Dan ini juga akan kita lihat kalau memungkinkan untuk masuk ke daerah-daerah lain juga, dan kita terus berkoordinasi dengan Kepala Badan BNPB, termasuk juga untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Utara. Ya. Jadi kemarin itu ada bantuan-bantuan banyak ya dari berbagai pihak, tapi tidak bisa masuk, itu saya sudah komunikasikan dan disiapkan helikopter untuk bisa masuk ke lokasi yang terisolir. Baik, beberapa waktu lalu Bu Lisda ada keterangan dari Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BNPB di wilayah Aceh yang menyatakan bahwa untuk korban di Sumatera Barat masih dinyatakan hilang sebanyak 117 orang. Ya. Kalau secara umum, menurut laporan yang Anda terima, bagaimana kemudahan keluarga yang selamat yang hingga saat ini menanti jawaban meskipun dalam kondisi meninggal dunia, mereka dapat informasi itu. Apakah posko informasi sudah tercukupi di sejumlah wilayah di Sumatera Barat, Bu Lisda? Ya, insya Allah kalau mengenai informasi, insya Allah ya, apalagi dengan adanya sekarang ini kan media sosial dan lain-lain juga sudah lebih bagus ya. Kemudian juga informasi ada, mereka menyantumkan nomor-nomor darurat seperti itu untuk informasi kepada masyarakat. Saya kira informasi seperti itu sudah cukup bagus.
Mas. Jadi masyarakat juga sudah benar-benar mereka berdoa menantikan kabar yang terbaik dari saudara-saudaranya yang hilang. Tentu masih berharap bahwa saudara-saudara tersebut masih dalam keadaan hidup ya. Namun demikian artinya informasi terus disampaikan kepada masyarakat dari hari ke harinya. Baik, Bu Lisda, ini bencana sudah lebih dari 7 hari dan banyak pihak yang mendesak